Apa? Baru sadar selama ini belajar intermittent fastingku salah. Oh. My bro, my sis. Kangen gak nih? Nope. Udah semingguan gak sih gak ketemu aku? Lebih ya? 2 minggu ya? Kan ada libur. Aduh, kangen bro Kevin. Yakin kangen? Atau malah jijik liat mukaku terus di kalian punya YouTube? Yes! Oke, mumpung sekarang ini lagi seasonnya kita udah selesai liburan, dan yang paling my bro my sisku suka kalau selesai liburan ini bahas apa? Diet. Diet. Ayo, pas liburan makannya ngawur kan? Semua dilahap kan? Setiap hari mukbang. Makanya diet bakal jadi tontonan yang menarik buat my bro my sis nih. Oke, nggak usah basa-basi, nggak usah banyak cincong. Pada video kali ini aku ingin sharing salah satu kisah pengalaman dari our fans, klienku. Nggak kalah menarik dan always bisa bermanfaat buat my bro my sis semuanya. SPF bukan buat kulit, tapi sharing pengalaman fans. Disclaimer dulu seperti biasa, sebelum aku bikin kontennya, aku udah izin kalau aku mau sharing pengalamannya our fans. Our fans kali ini cowok, our bro, usianya 37 tahun. Kita ketemuan dalam sesi virtual personal trainer. Sebelum aku ambil data, udah bisa dilihat kalau dia memang punya massa lemak yang berlebih. Dan mungkin sorry banget bro, kalau udah bisa dibilang obesitas, kalau kita lihat secara langsung. Dan seperti yang my bro Masis bisa tebak, pasti fokus kita untuk fat loss. Tapi aku kali ini nggak akan banyak sharing tentang bagaimana program olahraganya dan beberapa hal lainnya. Aku akan lebih fokus ke satu topik ini aja, karena menurutku ini menarik. Kalau untuk program olahraga dan sebagainya, kalau my bro Masis kepo, komen aja, nanti aku coba sharingin juga. Seperti biasa, sebelum mulai sesi virtual personal trainer, always ambil data. Tinggi badan, lingkar perut, bla 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 bla. Tes fisik jangan lupa, endurance, kekuatan, bla 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 bla. Dan seperti yang aku sharing sebelumnya, sebenarnya kalau dilihat dari mata telanjang kita gini, kita udah tahu kalau memang massa lemaknya our bro ini berlebih. Dan dari data, dari presentase, itu juga bisa dibilang udah masuk obesitas. Tapi untungnya bukan obesitas yang udah parah banget, enggak. Baru awal-awal obesitas lah. Dan juga karena jarang banget latihan fisik, untuk tes fisik memang bisa dibilang bukan jelek, bukan apa. Menurutku nggak ada yang jelek untuk fisiknya manusia, tapi sangat bisa diimprove. Dan menurutku harus diimprove. Dan our bro hebat banget, dia udah sadar betul kalau dia itu harus nurunin berat badannya. Harus fat loss nih, harus bakar lemaknya, kikis lemak di tubuhnya. Dan yang seru dari our bro, dia udah ada request spesial. Request spesialnya ini yang bakal jadi topik kita ini. Topik yang bakal aku sharingin, yang aku ingin fokus untuk sharing ke my bro Messi semuanya. Our bro request pengen diajarin intermittent fasting. Pengen program dietnya itu intermittent fasting. Yang bakal nanti kita jalanin, kita programkan untuk kedepannya intermittent fasting. Terus aku tanya ke our bro, loh kenapa bro kok pengen intermittent fasting? Jawabannya seru, unik, berkesan juga mungkin. Kalau our bro sharing, di awal-awal dia udah mulai sadar kalau harus nurunin berat badannya, isi YouTube-nya itu semua tentang intermittent fasting semua. Nah, jadi kayak keiklan, kerayu buat nyobain intermittent fasting. Terus aku bilang ke our bro, wah boleh tuh bro, ayo kita coba. Tapi aku nggak jamin kalau brother bisa cocok dengan program diet intermittent fasting. Karena balik lagi tiap orang punya program dietnya sendiri-sendiri, yang cocok untuk dirinya sendiri. Kita tetap coba brother, belajar intermittent fasting, tapi kalau brother nggak suka, kita bisa switch ke program diet lainnya yang mungkin brother lebih suka. Hanya kita tetap belajar bertahap, perlahan, efektif, dan tetap safety. Dan our bro, oke, gas! Sebelum aku programin harus jam makan berapa, jendela makan berapa jam, jendela puasa berapa jam, di jam berapa, aku memang dari jauh-jauh hari sebelum brother dan aku memulai virtual personal trainernya, aku minta brother 20 hari ke belakang, itu brother tolong catat dalam sehari makannya apa aja dan di jam berapa aja. So saat kita ketemu, brother udah punya data nih 20 hari ke belakang. Makannya ini dalam hari ini di jam gini. Nah, ini buat apa? Ini buat aku analisa. Brother kira-kira paling rutin itu makan di range waktu berapa aja sih? Maksudku kayak gini. Oh, ternyata brother tuh paling sering makannya tuh di siang. Dari jam segini sampai jam segini. Atau ternyata, oh sore, ternyata dalam 20 hari itu paling sering makan sore. Dari jam segini sampai jam segini kurang lebih rata-ratanya. Nah, ini bisa jadi patokan.
nanti kurang lebih main jendela makan dan jendela puasanya itu di jam berapa itu bisa dari data ini. Kalau memang yang paling sering terjadi itu makan di saat sore, ya otomatis jendela makannya kurang lebih bakal di jam sore tadi ini. So, perubahannya nggak akan terlalu wow, langsung switch berubah banget, enggak. Tetap berubah perlahan-lahan, beradaptasi perlahan-lahan, biar badan nggak kaget dan nanti malah stress out, nggak nyaman. Jadi kita menghindari itu semua. Nah, tapi pertanyaan My Bro Mesis pasti gini. Nah, kalau misalnya benar-benar ngacak, nggak kelihatan paling seringnya itu di jam berapa aja, random banget. Atau, kalau ternyata makannya teratur banget Bro Kevin. Pagi makan, siang makan, malam makan. Always kayak gitu dalam 20 hari. Nah, itu good question tuh. Kalau misalnya terjadi yang kayak gitu, dan yang pasti itu bisa aja terjadi sih dalam data 20 hari itu, beberapa klien-kliennya juga nggak always bagus. Sorry, bukan bagus, tapi kasarannya mudah untuk dianalisa kayak tadi. Tapi ya, seringnya yang terjadi yang kayak tadi. Antara datanya ngacak banget, kalau nggak memang teratur banget makannya. Dan ternyata our bro ini salah satu yang termasuk ngacak banget. So, kalau ngacak banget itu kayak apa? Simple. Aku always pasang jam makan di jam yang kita paling aktif. Di jam yang our bro itu paling aktif. Bisa itu kerja, dan sebagainya. Di jam dimana brother harus keluar energi banyak bergerak maybe, atau banyak berpikir. Benar-benar titik peak aktifnya dalam satu hari itu kapan. Nah, oleh sebab itu, aku butuh satu data lagi, yaitu aktivitas. Jadi aku tanya ke our bro, dalam sehari itu paling aktifnya, paling banyak aktivitasnya itu dari jam berapa sampai jam berapa. Our bro sendiri backgroundnya wirausahawan, punya bisnis, tapi menurut dia yang paling aktif dia itu dari pagi, bisa dibilang dari jam 8 atau 9, sampai kurang lebih sore jam 5 kalau nggak 6. Di jam tersebut dia itu paling banyak turun tangan untuk ngurusin kerjaannya. Nah, ketemu kan? Umumnya aktifnya di jam segini. Nah, jam makan kita bakal di jam yang brother paling aktif. Jadi kita bisa mulai belajar intermittent fasting dengan menaruh jam makan di jam yang kita paling banyak aktivitas, paling banyak butuh tenaga. Ini bisa menjauhkan kita dari rasa lemes juga karena kekurangan energi. Apalagi namanya baru awal-awal belajar diet kan. Namanya badan kaget atau tiba-tiba lemes atau feel nggak seperti biasanya. Itu sometimes bisa terjadi. Tapi itu bagaimana kita bisa mengatur agar kita punya badan bisa beradaptasi dengan cepat, dengan baik, dan agar rasa lemas dan gak enak ini nggak berlebihan, nggak keseringan terjadi, atau nggak terjadi terus-menerus, sehingga ganggu aktivitas kita. That's why diakalin kayak tadi, jam makan dimasukin di jam brother kita paling aktif nih. Rule untuk intermittent fasting, rule belajarnya untuk jam makannya 12 jam, 10 jam, 8 jam, 6 jam, 4 jam. My Bro Mesis bisa inget-inget itu. It's mean belajar dari jam makan 12 jam dulu. 12 jam sisanya puasa. Setelah 1 minggu atau 2 minggu udah oke, udah terbiasa, boleh dijadiin 10 jam. 14 jam puasa. Udah beradaptasi lagi oke, minggu depan atau 2 minggu lagi, 8 jam nih jam makan. 16 jamnya puasa. Begitu terus dikurangin pelan-pelan. Beradaptasi dulu, baru kurangin lagi. Beradaptasi, kurangin. Sampai 4 jam. Apakah harus minggu atau 2 minggu waktu adaptasi? Setiap orang bakal beda-beda. Aku always saranin ke klien-klienku, dan untuk My Bro Mesis semuanya, cari yang cocok. Orang ada yang bisa 1 minggu udah terbiasa. Ada yang malah butuh lebih dari 2 minggu, ada loh. Asal dalam tanda kutip memang belum terbiasa. Bukan nggak mau keluar dari zona nyaman, itu dua hal yang berbeda. I watch you too. Itu bakal jadi tanggung jawabnya My Bro Mesis untuk badannya kalian sendiri. Mau berhasil atau enggak. Jadi kita sama kayak tadi, pelan-pelan beradaptasi, terus jam makannya kita persempit dengan rule tadi. Nah, persempitnya ke mana nih? Kan luas, dari jam 8 atau 9 sampai jam 6, kan luas nih. Persempitnya di mana? Di persempitnya, di jam-jam memang biasanya brother pakai buat makan. Yang nggak mengganggu aktivitas juga. Itu option 1. Option 2, di jam yang brother nyaman nih, buat dipersempit ke arah sana. Option 3, memang di jam-jam yang memang brother merasa, aku paling aktif, paling butuh tenaga itu di jam-jam segini nih. Kalau dipersempit lagi, yang aku biasanya paling harus kanan kiri, atau mikir keras di jam segini. Kalau memungkinkan untuk makan di jam segitu, boleh dipersempit ke arah situ. Itu bisa jadi option ketiga sih. Tapi untuk case-nya our bro, dia coba milih untuk dipersempit ke arah jam makan siangnya.
karena menurutnya itu yang paling aman dan nggak mengganggu aktivitas kerja juga. Tapi aku juga share ke our bro, tapi kalau ujung-ujungnya nanti bro ada rasa yang nggak pas, kurang nyaman dan sebagainya, bisa kok kita ubah lagi. Kita adjust lagi nih jam makannya. Jadi our bro bisa always sharing, ya apa feel-nya nih jalanin program dietnya. Biar program diet yang our bro jalanin bisa always fun, happy, membawa dampak yang positif, bukan malah dampak yang negatif dan yang tidak diinginkan, dan membawa hasil yang maksimal juga. Good job! Kita udah jalanin program intermittent fasting ini udah 2 bulan, terus tiba-tiba our bro pengen eksperimen nih. Dia share ke aku, bro, aku pengen eksperimen, pengen pindah jam makan yang 4 jam ini dari siang tadi, pengen coba ke sore, deket-deket malam gitu. Jadi antara jam 4, 5, 6, 7. Our bro bilangnya dia itu pengen eksperimen juga, dan kedua dia pengen ada punya waktu luang untuk makan bareng keluarganya. Kalau siang kan buat makan bareng keluarga, makan malamnya kan jadi susah. Jadi sekalian nih di-adjust. Aku bilang, let's go brother, ayo kita pindah jam makannya dari siang ke sore. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go! Tetap 4 jam, tapi hanya pindah dari siang ke sore. Dan tetap dalam kondisi dipantau untuk memastikan berjalan dengan baik, fun, maksimal, nyaman, dan meminimalisir resiko-resiko yang tidak diinginkan. Dari sini kita juga bisa belajar kalau setiap orang tuh punya journey-nya sendiri-sendiri, khususnya dalam hidup sehat ini, perjalanan fat loss ini, setiap orang punya treatment yang berbeda-beda, journey yang berbeda-beda. Alangkah lebih baiknya kalau kita berpikiran terbuka, mau listen kita punya badan, tetap terima masukan dari orang, disesuaikan dengan apa yang tubuh kita mau, dan jangan keras kepala dan terlalu memaksakan diri lah, itu repot itu. Dan bersyukur banget juga, our bro ini sama aku virtual personal trainer kita udah hampir 2 tahun, dan kalau dibilang sekarang fisiknya ya apa udah bagus banget, nggak gendut, nggak obesitas, bisa dibilang keren, massa ototnya juga paten, fisik dalam kondisi yang fit, bagus, sehat, lebih berenergi, lebih percaya diri, lebih bersemangat buat jalanin hari. Kalau tes kesehatan, tes darah rutin gitu udah jauh dari kata warning, dari kata ketakutan, dari kata gula darah tinggi dan bla bla bla. Gak ndredeg tuh setiap membaca hasil tes lab. Sekarang udah lebih rileks, lebih santai, lebih happy dan bisa menikmati hidupnya. Itu aku bersyukur Paul, seneng Paul dengan pencapaian dan journey-nya brother sekarang. Mantap tenan. Good job, man. So, itu sharing pengalaman our brother yang aku ini sharing ke my bro Messi semuanya. Seperti biasa, aku nggak butuh banyak hal. Sesimpel bisa bermanfaat buat my bro Messi. Aku udah bersyukur dan berterima kasih banget. Seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, dan share ke orang yang kalian sayangi. Kita ketemu lagi minggu depan. Ciao!